Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Misbahul Hasan dari Universitas PGRI Argopuro Jember, dari Prodi Saintek Teknik Lingkungan dengan NIM 211N10019, akan menjelaskan tentang pemetaan dan penjaringan kelompok-kelompok rentan akan ketidaksetaraan gender, disabilitas, dan juga inklusi sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Serta tujuan dari kesetaraan gender adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Ketidaksetaraan gender adalah perlakuan diskriminatif atau berbeda yang diterima perempuan ataupun laki-laki. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas keinginannya, sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. Pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Sedangkan gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya, kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan pada laki-laki. Ada juga seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan seringkali dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras ataupun etnis. Namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkah yang berbeda-beda. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Fakta: meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender, sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara. Tidak ada satu wilayah pun di dunia ini di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, bahkan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan,
dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun pada dasarnya, ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Selanjutnya adalah disabilitas. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Terdapat beberapa jenis disabilitas, yaitu yang pertama, disabilitas fisik, seperti gangguan gerak yang menyebabkan tidak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Yang kedua, disabilitas sensorik, seperti gangguan pendengaran atau penglihatan. Yang ketiga, disabilitas intelektual, seperti kehilangan ingatan. Selanjutnya, disabilitas mental, seperti fobia, depresi, skizofrenia, atau gangguan kecemasan. Contoh ketidakadilan bagi penyandang disabilitas, yaitu sekelompok tunanetra, mereka kesulitan mendapatkan pendidikan. Padahal mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, namun mereka selalu diabaikan sehingga mereka sulit untuk mengembangkan diri. Anak disabilitas cenderung tidak didukung oleh orang tuanya dalam hal pendidikan. Mereka beranggapan bahwa anak disabilitas itu tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu harus dibantu seumur hidup mereka. Kasihan sekali. Inklusi sosial adalah kondisi semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan, kegiatan ekonomi. Inklusi sosial juga melibatkan individu atau kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, hak-hak asasi yang diakui oleh komunitas masyarakat internasional. Contoh inklusi sosial para pengungsi Syiah sudah 4 tahun dalam pengungsian di Ruko Sidoarjo. Mereka belum bisa pulang ke kampung halaman mereka karena masih ada pejabat pemerintah lokal yang menolak kepulangan mereka. Mereka juga kesulitan dalam administrasi pendidikan. Jadi, dari semua ini, saya mengambil kesimpulan. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita. Hasil penelitian ini memberi makna bahwa mendorong kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memberi kontribusi yang baik dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kontribusi kesetaraan gender bidang ketenagakerjaan terhadap pendapatan per kapita masih lebih rendah bila dibandingkan kesetaraan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Di sisi kesempatan kerja, meski kesetaraan akses antara perempuan dan laki-laki telah terbuka luas, namun beberapa fakta tentang masih banyaknya wanita yang bekerja sebagai buruh atau pekerja yang tidak dibayar, adanya ketimpangan dalam hal-hal upah antara perempuan dan laki-laki, maupun
masih rendahnya latar belakang tingkat pendidikan wanita dibanding laki-laki merupakan faktor yang dapat menjelaskan mengapa kesetaraan gender dalam hal kesempatan kerja belum dapat menjadi pemicu bagi perekonomian daerah. Saran saya, bagi kabupaten atau kota yang masih jauh dari kesetaraan gender, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan, agar lebih peduli dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang masih bias gender. Sehingga adanya komitmen politik atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya political will dan kepemimpinan, yaitu leadership. Ya. Sekian referensi yang dapat saya bagikan bagi teman-teman semua. Mungkin di dalam penjelasannya saya dari tadi banyak sekali terdapat kekurangan-kekurangan di dalam penggunaan bahasa ataupun kosakata yang masih kurang baik. Saya yang fakir ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Video yang cukup sederhana ini. Kurang lebihnya demikian. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.